Assalamualaikum teman-teman, bertemu dengan saya Andika Yudo. Hari ini saya bersama Sagita mau jemput Bunanya di kantor. Di rumah sebenarnya ada orang tua, tapi sore ini lagi mau pergi juga. Sagita saya ajak dan pakai car seat. Kenapa pakai car seat di depan? Kalau di belakang, ya sebenarnya posisi seatnya itu di belakang ya. Di depan itu tidak dianjurkan kalau mobil itu menggunakan airbag, karena airbagnya itu amit-amit kalau terjadi apa-apa, airbagnya itu bisa mencederai lehernya gitu. Tapi ada di salah satu artikel di media nasional, media otomotif nasional ya, itu saya bilang ya kalau dalam kondisi terpaksa ya nggak kenapa-napa, asal kuncinya satu, kita nyetirnya hati-hati sekali. Kedua, jarak bangkunya itu agak mundurin ke belakang gitu. Terpaksa banget lagi, kenapa? Kalau misalnya ya sebenarnya sih dia nggak bakal ngapa-ngapain juga sih di belakang, cuman kan kalau kita ngelihat angka lebih enaknya nih gitu, angka lebih baiknya ya untuk kontrolnya. Oke. Nah, saya juga akan bahas mengenai kenapa car seat itu penting buat saya dan Sagita, bisa juga dengan buat Buna ya. Kenapa car seat itu penting menurut saya? Kenapa sayang? Ya, jadi sebenarnya saya sedang melatih Sagita untuk duduk sendiri di car seat. Ya memang pasti agak-agak rungsing ya, karena menurut saya kenapa saya latih ini karena cukup penting sebenarnya buat Sagita untuk bisa mandiri duduk di car seat. Kenapa? Karena ada 3 unsur yang buatnya penting duduk di car seat. Alasan pertama adalah keselamatan. Jadi car seat itu nggak bisa kita pungkiri ya, bahwa salah satu fitur keselamatan di mobil untuk anak-anak. Nah, car seat ini dibangun dengan konstruksi yang cukup padat dan kuat ya untuk menopang bayi. Biasanya tuh ada spek-spek kayak gitu, tergantung juga sama standar mana. Ada standar Euro, mungkin ada ya paling basic SNI lah ya. Terus dia juga konstruksinya kan sampai atas kayak model bucket seat balap, dimana bisa meminimalisir atau mereduksi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya cedera kalau seandainya amit-amit terjadi apa-apa. Tapi juga dia juga bisa mereduksi kalau misalnya kita ngerem mendadak. Terus juga ada refleks kadang motor seliwan kita kan buang kanan buang kiri gitu ya. Jadi dia bisa direduksi karena seat beltnya cukup ngikat meluk dia. Kemudian konstruksi bahunya kan kanan kirinya itu juga meluk banget gitu. Terus juga kalau misalnya pakai car seat yang ada Isofix-nya itu bukan jauh lebih safety sih ya, itu fitur terkininya untuk keselamatan, karena Isofix itu kan nyangkut bener-bener sama bangku belakang, jadi dicantelin gitu, jadi kayak ya mati gitu loh, bukan mati kelok gitu, nggak kegeser-geser. Kalau seat belt kan ada sepersekian detik baru ngunci tek, gitu. Terus juga jangan lupa untuk meningkatkan keselamatan bener-bener itu dilihat aturan pakainya, baca manual booknya, karena setiap car seat itu punya cara pakai yang beda-beda. Kayak yang saya pakai ini ada ketentuan berapa kilo harus madep belakang. Ada 3 level sebenarnya, berapa kilo madep ke belakang. Ada level yang middle, ini pakai yang middle itu kalau nggak salah 8 kilo atau 9 kilo, atau usia bayi berapa bulan sampai berat bayi berapa kilo gitu. Nah, terus baru ada posisi yang tegak, itu biasanya untuk anak 1,5 tahun atau 1,5 tahun deh kayaknya ke atas gitu. Nah, karena Sagita juga berarti sudah mencukupi, jadi bisa untuk menghadap ke depan. Selanjutnya juga baca juga aturan manual book kendaraannya, posisi paling safe-nya si car seat ini ada di mana. Nah, sebenarnya posisi paling safe-nya ada di kursi tengah.
Tapi saya juga baca artikel di salah satu media otomotif nasional ya, karena saya juga bertanya-tanya, boleh nggak sih car seat itu ditaruh di depan? Karena gini, sewaktu-waktu kadang saya, Anda, atau ya istri saya misalnya gitu kan, bepergian hanya berdua dengan Sagita, atau Anda bepergian berdua saja dengan anak Anda. Terus kalau ditaruh belakang, Anda merasa kayak Anda tidak bisa menjangkau bayi Anda atau nggak bisa mengontrolnya secara langsung gitu kan. Boleh nggak sih taruh depan? Dan di situ nyatakan boleh, tapi dengan ketentuan. Pertama, kalau misalnya kalau mobil itu dilengkapi dengan fitur airbag, kalau bisa bangku passengernya dimundurin paling pojok ke belakang, ngantuk dia, nyaman. Paling pojok belakang, karena apa? Karena kalau terjadi hantaman, amit-amit ya, terjadi hantaman, airbag itu nggak langsung kena bayi. Dan ini juga saya udah mundurin paling pol gitu, nggak karena bisa, kalau airbag itu malah bisa mencederai lehernya bayi gitu, amit-amit. Yang kedua, ya Anda harus benar-benar hati-hati banget untuk bawa kendaraan. Kedua, karena kenyamanan bayi. Kenapa saya bilang nyaman? Sebenarnya kalau misalkan ya namanya bayi, pengennya duduknya di pangku, digendong gitu kan sama orang tuanya, ya kayak Sagita ini nih. Dan emang mesti dilatih sih sebenarnya. Nah, sebenarnya bayi itu juga cukup nyaman kalau berada di car seat. Kenapa? Car seat itu punya konstruksi yang punya busa yang cukup tebal, bahan yang lembut, jadi nopang badan bayinya tuh pas gitu. Cuman ya gini tuh, ini minta digendong, emang lagi pengen digendong Sagita ini. Iya sayang, sebentar lagi sampai ya. Gitu. Terus juga apa namanya, kalau dibandingkan duduk di jok, kalau seumuran Sagita sih belum bisa ya duduk sendiri di jok. Nah itu kan level dia ngeliat kan apa namanya, pendek ya, jadi nggak bisa ngeliat pemandangan. Ada satu literasi juga yang menyatakan bahwa kalau bayi di car seat ini lebih nyaman karena bisa lihat pemandangan ya gitu. Nah Sagita ini biasanya rungsing kalau misalkan mobil itu mau berhenti atau lagi berhenti ya, pengennya jalan-jalan ya sayangnya. Ya sabar nih, sebentar lagi sampai ya. Ini makanya berkaca-kaca. Ya kan ayah nggak jauh, ayah di sini. Ayah di sini. Iya, nanti kalau misalnya ayah gendong adek, nanti ayah nyetirnya gimana? Iya, nggak bisa sayang ya. Tuh. Terus juga lebih nyaman, kenapa? Karena dia konstruksinya tuh kayak dipeluk gitu. Jadi bayi ngerasa safe gitu. Nah ini emang lagi agak ini aja nih, lagi minta digendong, jadinya ya gini. Cukup cari yang bisa mengalihkan perhatiannya aja. Fitur kepraktisannya ya kayak misalnya saya harus berangkat sendiri atau istri saya lagi berangkat sendiri, maksudnya nggak sama saya ya, harus misalkan lagi pergi berdua gitu dengan anak saya, setidaknya tetap bisa jalan gitu. Atau misalnya Anda hanya berdua dengan anak Anda, kalau bisa dilatih kan jauh lebih enak ya, nggak perlu di bangku. Terus juga bayi juga lebih nyaman gitu. Itu sih bentuk kepraktisannya. Jadi kayak untuk tingkat mobilitas yang cukup padat, ini sangat membantu sih buat saya sih. Cuma ya memang kita harus persiapkan mainan-mainan aja nih kalau untuk ngelatih kayak gini supaya betah. Biasanya tidur loh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti saya coba ulas lagi tips-tips kalau misalnya bawa anak jalan-jalan berdua aja ya. Berdua aja dalam arti ya kayak hal-hal yang kayak gini, terpaksa berdua, gimana, apa aja yang dibawa, apa aja yang disiapkan gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.